Oke, baik, saya akan share screen. Atau perlu perkenalan lebih lanjut? Nggak usah ya Kak Ega ya, langsung ya. Ya, bisa Kak. Oke, Ibu Bapak, pada hari ini kita akan sama-sama belajar dan berdiskusi lebih lanjut mengenai pengukuran. Seperti yang Ibu Bapak sudah lakukan, ya, saya sudah terima di grup WhatsApp banyak sekali foto-foto Ibu Bapak mengirimkan hasil mengukur. Nah, hari ini kita sebelum berdiskusi lebih lanjut, saya ingin sampaikan terlebih dahulu agenda kita hari ini. Oke, ini rangkaian acaranya untuk hari ini, Ibu. Yang pertama ada pembukaan dan ice breaking, lalu ada prinsip dasar pengukuran dan penggunaan satuan baku, kemudian kita istirahat 1 jam, lanjut sesi berikutnya kita ada review konsep pengukuran dan pemecahan masalah. Ibu bisa lihat screen, bisa lihat slide-nya di layar Ibu Bapak ya? Bisa, Bu. Bisa. Lagi dilihat, Bu. Oke, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama mendiskusikan beberapa prinsip dasar pengukuran, lalu mereview beberapa konsep pengukuran, menggunakan pendekatan konkret gambar abstrak seperti yang sudah dibahas dari awal sekali. Kemudian yang terakhir memecahkan masalah yang berhubungan dengan pengukuran melalui tahapan George Polya. Nah, sebenarnya yang terakhir ini, Ibu, berkaitan dengan topik bilangan yang pernah Ibu Susi dan Ibu Sofi bawakan juga, cuma waktu itu waktunya terbatas. Nah, ini pada hari ini insya Allah ada kesempatan untuk kita bisa diskusi lebih lanjut mengenai pemecahan masalah itu sendiri dengan menggunakan tahapan George Polya. Oke, nah sekarang ice breaking-nya sebenarnya kita simpel aja, kita mau nyanyi bareng aja, semoga dengan begitu ibu-ibu lebih bersemangat lagi belajar untuk hari ini. Oke, sementara saya stop sharing dulu ya Ibu Bapak, jadi saya bisa lihat dengan jelas ice breaking-nya seperti apa. Siap, Kak. Oke, Ibu Susi yang mau lead saya atau Ibu Susi untuk ice breaking ini? Lambu, badak, bagus-bagus. Lah, duduk ketemu belajar, deh. Masih di mute Ibu Susi. Oh, nggak kedengaran, Kak. Kak Susi nggak kedengaran suaranya. Dia itu ya. Baru aku yang maklum nggak balas kabar, belum tahu. Oh, Bu Susi ada masalah teknis, jadi Kak Susinya leave dulu ya Ibu, nanti join lagi. Oke, kalau gitu langsung aja sama saya ice breaking-nya. Ibu pernah dengar lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang? Pernah, Bu. Pernah. Sekarang coba kita berdiri dulu ya Ibu. Oke. Kita berdiri dulu. Berdiri dulu. Aduh, bisa lihat ketemu. Saya rekam ya. Ya, boleh. Oke, Ibu, sekarang coba kita nyanyi lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang, tapi kita ganti bait berikutnya dengan Di Jakarta Senang, di Maluku Senang. Itu ya Ibu ya? Oke, siap ya Ibu? Jakarta atau Maluku, Bu? Dua-duanya Ibu. Maksudnya, oke, saya coba nyanyikan dulu, nanti saya tahu gerakan juga ya. Ibu Susi bisa kita sama-sama nyanyi sambil gerak ya Ibu Susi untuk kasih di sini. Mulai. Berdiri dulu. Ya, dulu. Untuk sementara ini, Ibu bisa lihat saya dulu. Nanti setelah itu baru kita sama-sama ya Ibu Bapak. Oke. Oke, sambil tepuk ya. Mulai, Ibu Susi kita mulai ya. 1, 2, 3. Di sini senang, Oke, itu part pertama ya. Hanya tepuk-tepuk aja.
kalau ibunya di Maluku, berarti waktu bait di Jakarta, ibu bilang gini. Kalau saya gini, karena kan saya sama Ibu Susi di Jakarta. Kalau di Maluku, ibu gini, saya sama Kak Susi gini, karena kita menunjuk ke arah ibu bapak. Nah, itu bait pertama, itu part pertama. Bagian kedua, itu ada gerakan, mungkin karena space saya terbatas, nanti bisa lebih jelas waktu Ibu Susi yang peragakan, tapi saya juga akan usahakan peragakan. Jadi setelah bagian pertama tadi, bagian berikutnya adalah kaki dihentak-hentak. Jadi ibu kakinya ke lantai ya. Minggu digoyang-goyang. Sekali lagi ya ibu ya. Kaki dihentak-hentak. Itu hanya trial dari saya dan Ibu Susi. Sekarang mari kita lakukan bersama-sama ya. Ya, Ibu. Oke. 1, 2, 3. Mari senang di sana senang di mana hatiku senang. Jakarta senang. Jakarta senang di tangan dilambai-lambai, guli goyang-goyang, kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, minggu digoyang-goyang. Oke, cukup ya Ibu. Terima kasih. Olahraga pagi ya kayak. Ya, semoga itu cukup untuk memanaskan dan meregangkan otot-otot tentang pengukuran hari ini. Baik, saya akan share screen lagi ya Ibu. Kita akan masuk ke topik pembahasan kita hari ini. Oke, kita sudah ke ice breaking. Nah, sekarang prinsip dasar pengukuran. Ini sangat berkaitan dengan tugas yang sudah Ibu Bapak kerjakan di rumah mengenai kertas A4 dan benda-benda yang dibebaskan untuk memilih. Di situ saya berikan beberapa contoh, tapi saya menerima banyak gambar yang sangat menarik. Tidak hanya contoh yang saya berikan, tapi Ibu Bapak memiliki kreativitas yang luar biasa menggunakan bentuk-bentuk lain-lain yang saya tidak ekspektasikan sebelumnya. Oke. Nah, sebelum lanjut ke situ, di sini saya punya sebuah gambar. Nah, Ibu bisa lihat ada gambar apa, Ibu, di layar? Kotak. Ya, kotak. Minuman. Kotak minuman. Minuman. Pertanyaannya adalah, apa saja yang bisa diukur dari minuman kotak ini? Tingginya. Panjangnya. Apalagi, Bu? Lebarnya, betul. Lalu panjang lebar, isinya, volumenya betul. Ada lagi panjang, lebar, tinggi, panjang, lebar, tinggi, volume. Ya, apalagi ada satu hal lagi yang belum saya dengar, Ibu. Selain panjang, lebar, tinggi, luas permukaan. Iya. Nah, sebenarnya balok. Luas permukaan balok. Luas permukaan. Ya, betul, luas permukaan kotaknya. Nah, jadi Bapak Ibu kan tadi sudah menyebutkan apa saja yang bisa diukur. Berarti ketika kita melakukan pengukuran, kita posisikan diri kita sebagai siswa. Berarti apa yang harus dilakukan saat kita mengukur itu sebenarnya apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Halo, ada live guys. Menggunakan alat ukur untuk mengukur. Menggunakan alat ukur, ya. Ada lagi selain itu, terima kasih Ibu Lulu. Ada lagi? Kak Devi dengar suara aku nggak? Dengar. Oke. Thank you. Oke, nah Bapak Ibu dari contoh ini berarti kita perlu
ketika kita mengukur, ini kan pertanyaannya apa saja yang bisa diukur dari minuman kotak ini. Ketika ada pertanyaan terkait pengukuran, berarti sebagai siswa kita tahu dulu apa yang harus diukur. Tadi Ibu Bapak bilang ada panjang, ada lebar, ada tinggi, ada volume, ada luas permukaan. Setelah tahu apa yang diukur, tadi halnya disebutkan oleh Ibu Lulu bahwa selain mengetahui apa yang perlu diukur, kita juga perlu tahu yang disebut alat ukur. Selain Dan itu, satuannya, Kak. Dan ada satuannya, berarti perlu tahu apa yang diukur, perlu menggunakan alat ukur, perlu menentukan satuan. Ada lagi? Satu hal lagi. Saya lanjut. Bagaimana proses pengukuran itu terjadi? Caranya. Jadi, tahu ya apa yang tahu harus tahu apa yang diukur, bagaimana mengukurnya, alat ukur yang digunakan, dan satuan yang akan digunakan. Sip. Saya lanjut ke slide berikutnya ya, Ibu. Oke. Nah, mengapa perlu belajar pengukuran? Ini saya mengutip dari bukunya Race yang berjudul Helping Children Learn Mathematics tahun 2019. Sebenarnya ada banyak di buku tersebut membahas mengapa kita perlu belajar pengukuran, tapi ada 3 hal yang saya rasa krusial untuk kita diskusikan. Yang pertama, syarat akan pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Karena seringkali kita dalam diskusi kita harian tuh bertanya jawab tentang hal pengukuran, tapi mungkin siswa-siswi kita tidak menyadari bahwa sebenarnya itu adalah bagian dari pengukuran. Seperti bertanya berapa lama untuk sampai ke sekolah, berapa lama kamu biasanya belajar, itu sebenarnya kan pengukuran terkait dengan waktu. Atau mungkin hanya sekedar bertanya berapa gelas air yang diminum hari ini, itu sebenarnya pengukuran. Maka pengukuran itu sangat erat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, alasan kenapa kita perlu belajar pengukuran itu membantu belajar topik lain dalam matematika. Jadi sangat keterkaitan. Kalau ibu-ibu ingat, waktu di sesi-sesi sebelumnya ada belajar mengenai faktor bilangan. Saat itu Bu Putih dan Bu Andri mengajak Ibu untuk melakukan sebuah kegiatan yang harus menyusun kotak-kotak. Ingat Ibu, kotak 1, 2, sampai dengan 12 harus disusun membentuk panjang. Itu sebenarnya dari kegiatan tersebut yang dibahas adalah bilangan. Ada faktor, ada jenis bilangan, prima, genap, dan sebagainya. Tapi itu sangat erat dengan geometri, karena dengan pengukuran. Karena sebenarnya Bapak Ibu mengukur size atau ukuran atau dimensi dari kotak-kotak yang Ibu Bapak buat sampai akhirnya memperoleh kesimpulan atau definisi mengenai bilangan itu sendiri. Itu salah satu contoh aja bahwa sebenarnya topik pengukuran ini sangat berkaitan dengan topik lainnya. Atau topik sederhananya misalkan ketika kita erat dengan pengukuran, kita mengkonversi dari satu unit atau dari satu satuan ke satuan yang lainnya, itu kita harus tidak mengaitkan dan membagikan. Dan yang terakhir, ada meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar, itu poin ketiga. Nah, sebenarnya hari ini kita akan memberikan beberapa referensi yang kita lakukan di kelas, bagaimana belajar pengukuran dengan meningkatkan keterlibatan siswa. Karena sebenarnya ini topik yang sangat menarik, bisa diangkat dari hal konsep. Nah, konsep tersebut bisa diantarkan melalui sebuah kegiatan. Jadi anak jadi siswa kita di kelas sebelum akhirnya memahami konsep, mereka bisa merasakan dulu, mengalami dulu melalui kegiatan konkret sampai akhirnya terbangun pemahaman mengenai pengukuran itu sendiri. Itu gambaran singkat mengenai mengapa perlu belajar pengukuran. Kalau Ibu Bapak ingin baca lebih lanjut, nanti kita bisa share e-booknya mengenai hal ini. Oke, selanjutnya ini dia ada prinsip dasar pengukuran menurut NCTM. Pada dasarnya ada 2 poin besar Ibu mengenai pengukuran. Yang pertama adalah konsep, dan yang kedua adalah teknik. Konsep itu berarti terkait memahami besaran, satuan, sistem, dan proses pengukurannya. Yang kedua itu teknik, berarti berkaitan dengan alat, cara, rumus, dan bagaimana melakukan pengukuran itu sendiri. Nah, ini dua prinsip dasar pengukuran menurut NCTM yang mungkin terlalu general, kita bisa breakdown lagi nanti. Saya menggunakan Race sebagai sumber utama saya untuk sesi hari ini. Nanti kita akan sama-sama berdiskusi prinsip dasar lainnya yang lebih detail melalui
tugas-tugas yang sudah Ibu submit sebelumnya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Lanjut? Baik, saya lanjutkan ya Ibu. Oke, masih ingat dengan tugas ini ya, mengukur panjang kertas A4. Saya tandai dengan warna merah di sana dan tanda tanya. Di sini saya memberikan beberapa contoh benda yang bisa dipilih atau digunakan. Ada stik es krim, sedotan, tusuk gigi, atau benda lain yang ada di rumah. Dan saya memperoleh banyak sekali gambar. Saya senang sekali kalau ternyata kreativitas Bapak Ibu luar biasa. Di luar benda-benda ini saya menemukan banyak benda-benda lain yang sangat unik untuk untuk digunakan pada saat proses pengukuran. Nah, sebelum saya lanjut ke hasil, saya akan bahas satu persatu. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak bisa menunjukkan semua gambar yang saya terima di grup WhatsApp karena keterbatasan waktu juga. Jadi saya hanya pilih beberapa yang menurut saya cukup mewakilkan. Jadi mohon maaf Ibu kalau ada yang merasa kok gambar saya tidak ditampilkan. Saya mohon maaf, saya tidak ada maksud lain. Saya hanya ingin mempersingkat waktu dan pembahasan supaya lebih enak diskusinya, tidak terlalu melebar kemana-mana. Jadi saya hanya ambil beberapa gambar yang saya rasa representatif untuk kita jadikan topik diskusi kita hari ini. Oke, yang pertama ini. Nah, ketika melihat gambar ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengingat kembali, sesungguhnya waktu Ibu melakukan tugas kemarin, apa sih tahapan yang Ibu lakukan? Ketika Ibu membaca gitu, boleh ada yang dilakukan saat mengerjakan tugas ini. Silakan yang mau share. Iya, Bu Desi, ini punya saya. Halo, Bu Desi. Silakan Bu. Iya. Mohon maaf saya tidak tampilkan nama karena memang tidak semua, jadi saya memang tidak harus yang punya gambar sih Ibu sebenarnya. Tapi kalau Ibu bersedia nggak apa-apa. Saya sangat berterima kasih. Ibu boleh ceritakan bagaimana proses Ibu saat melakukan tugas ini? Iya, jadi kan diminta untuk mengukur kertas A4 menggunakan alat-alat yang diberikan, tapi ya, Ibu juga menyesuaikan dengan kondisi saya. Itu hanya ada tusukin daun, jadi saya pakai alat-alat tersebut. Iya. Nah, hal pertama yang Ibu lakukan berarti gimana Bu? Waktu menerima tugas, apa yang pertama terfikirkan? Siapkan alat-alatnya untuk mengukur. Maksudnya pikirkan alat apa yang bisa dipakai untuk mengukur kertas A4. Berarti sebelum sampai kepada memikirkan alat yang bisa digunakan, apa yang dipikirkan terlebih dahulu? Cara mengukur. Ya, cara mengukur. Cara mengukur, berarti memikirkan cara mengukurnya, memikirkan alat ukur yang bisa digunakan. Oke. Nah, sebenarnya proses mengukur yang Ibu panggilnya Kak atau Ibu ya? Apa saja. Proses yang Kakak baru saja jelaskan itu sebenarnya ada tahapannya mengenai cara proses mengukur menurut RIS. Dan sebenarnya apa yang Kakak sebutkan tadi sudah mencakup hal tersebut gitu. Mungkin ada beberapa yang belum tersebut karena memang informasinya datang dari saya. Jadi kalau kita lihat step-nya di sini, step pertama adalah dalam proses mengukur, yang pertama adalah mengidentifikasi besaran atau apa yang diukur. Nah, mungkin ini tadi tidak disampaikan karena ini datangnya dari saya waktu itu. Saya yang memberikan tugas, saya mengidentifikasi, tolong Ibu Bapak ukur panjang kertas A4. Berarti proses satu ini terjadi ya Ibu Bapak, namun proses ini terjadi dari saya karena saya yang memberikan tugas. Jadi besarannya datang dari saya, yaitu panjang. Nah, Ibu mencerna informasi dari saya, oh saya harus mengukur panjang dari kertas A4. Itu step pertama. Step kedua, dalam proses pengukuran, menentukan satuan. Ini bisa baku, tidak baku. Nah, ini yang tadi disebutkan oleh Kakak, bahwa Kakak memikirkan apa yang bisa digunakan. Yang paling mudah untuk dilakukan di rumah, menyesuaikan dengan barang-barang yang ada di rumah gitu ya, Kak ya. Nah, ini sebenarnya adalah tahapan kedua, ketika kita menentukan satuan, baik baku ataupun tidak baku.
Itu step kedua. Step ketiga, di sini ada membandingkan objek yang diukur dengan satuan yang digunakan. Ini yang tadi Ibu Rina kalau tidak salah sebutkan ya. Bagaimana mengukurnya? Berarti kan saat mengukur apa yang Ibu lakukan? Ibu menyusun objek atau benda yang sudah Ibu pilih di atas kertas tersebut, betul? Iya. Nah, itu sebenarnya ketika Ibu menyusun objek-objek tersebut di atas kertas A4, Ibu sedang membandingkan panjang kertas A4 dengan benda yang Ibu susun di atasnya untuk melihat bagaimana persamaannya. Oh, satu panjang kertas A4 ini sama dengan, saya ambil contoh di sini, oh setara dengan 3 helai daun. Berarti Ibu membandingkan dua objek di sana. Objek A4, bagian panjangnya, dengan objek lainnya yaitu daun. Seperti itu. Itu adalah tahapan ketiga. Tahapan keempat dalam proses mengukur adalah mencari nilai satuan. Maksudnya mencari seperti apa? Ketika Ibu susun, misalkan pada gambar di sini daun. Ketika Ibu Kakak menyusun daun di atas kertas A4, Ibu Kakak akan melihat ada berapa helai daun yang pas untuk satu kertas A4. Di situ berarti terjadi proses mencari nilai satuan. Jadi besarannya itu panjang, satuannya itu helai daun. Yang Ibu cari adalah nilai satuan. Berapa helai daun yang setara dengan panjang kertas A4. Itu yang dimaksud dengan mencari nilai satuan. Proses yang terakhir adalah melaporkan nilai satuan. Itulah kenapa saya meminta Ibu Bapak untuk menuliskan hasil pengukuran di tengah kertas, itu sebagai tahapan terakhir dari proses mengukur, yaitu melaporkan. Sifatnya melaporkan memang tidak selalu tertulis, bisa bentuk lisan kalau kita berada di kelas, tapi karena kita online, saya menerima tugasnya melalui grup WhatsApp, maka saya meminta Ibu dan Kakak sekalian untuk menuliskan hasil pengukurannya di kertas, sebagai bentuk laporan dari hasil pengukuran yang dilakukan. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut? Mungkin ada yang punya pengalaman, atau pertanyaan, atau justru pengetahuan lain yang saya belum tahu, yang Kakak atau Ibu bisa share sama saya dan Ibu Susi di sini. Nggak ada. Nggak ada. Baik, saya lanjutkan ya, Ibu, Kakak. Prinsip dasar pengukuran. Nah, tadi kan saya sudah bilang ya, ada dua hal utama atau dua prinsip dasar pengukuran menurut NCTM. Yang pertama itu konsep, yang kedua itu teknik. Nah, di sini kita akan berdiskusi lebih detail mengenai prinsip dasar pengukuran itu sendiri. Saya masih menggunakan sumber buku RACE, Helping Children with Mathematics. Di sana ada 9 prinsip dasar, tapi saya hanya diskusi beberapa yang sangat krusial mengenai pengukuran itu sendiri. Nah, diskusi ini akan menggunakan tugas Ibu, Bapak. Sebentar, Ibu, Bapak, maaf. Mana ya? Mohon maaf Ibu Kakak ya, tadi ada sedikit kendala. Saya lanjutkan ya Ibu Kakak. Oke, prinsip dasar pengukuran. Yang pertama, saya menunjukkan dulu gambar. Nah, ini ada yang memberikan nama, ada yang tidak memberikan nama ya. Tapi terus terang saya tidak menghafal. Ibu, Kakak, tiap gambar itu milik saya. Mohon maaf, saya tidak menghafal satu persatu. Karena yang menjadi poin diskusi kita adalah gambarnya itu sendiri. Terlepas siapapun yang mengirimkannya. Oke, ini ada 2 gambar yang saya ambil dari grup WhatsApp yang sudah dikumpulkan oleh Ibu. Ada 1 gambar, itu milik saya. Coba diperhatikan. Nah, jadi yang pertama ini milik Kak Grace. Yang kedua ini, kalau tidak salah, milik Ibu Lulu ya. Kalau tidak salah mengingat. Yang terakhir ini milik saya. Nah, sekarang yang ingin saya bahas adalah, apakah Ibu Bapak atau Kakak di sini melihat perbedaan dari gambar 1, gambar 2, khususnya ke gambar 3 yang milik saya? Ada yang memberikan pendapat?
Iya. Terlihat jelas gambar saya tuh lain sendiri ya dari dua gambar yang lainnya. Apa yang membuat gambar saya begitu berbeda dengan dua gambar lainnya? Alat ukurnya berbeda-beda. Alat Dalamnya ukurnya berbeda. berbeda-beda, betul. Itu satu, alat ukur berbeda-beda. Ada lagi yang membuat gambar saya ini berbeda dengan gambar ibu atau kakak yang lainnya? Kita bingung Besarannya mencari berbeda-beda. karena berbeda alat ukurnya, maka cari satuannya juga berbeda. Susah. Betul, yes. Karena alat ukur berbeda, otomatis satuannya juga membingungkan. Iya. Lagi, selain dua hal tersebut, yes, dua hal itu sangat benar, tepat sekali. Ada satu lagi. Tadi lagi tuh apa? Belum tentu antara satu dengan yang lain alat panjangnya sama. Iya, Nggak betul. sama, ya. Oke. Jadi alat ukurnya tidak sama, panjangnya dengan satu alat dengan alat lain belum tentu sama, dan membingungkan saat kita berbicara mengenai nilai satuan atau hasil pengukuran itu sendiri. Nah, dari sini apa yang bisa disimpulkan Ibu Bapak ketika kita melakukan sebuah pengukuran? Alat ukur yang digunakan harus sama. Alat ukur yang digunakan harus sama, atau bahasa lainnya di sini saya menggunakan alat ukur harus Suaranya putus-putus, Kak. Oh, oke, saya ulang ya Ibu. Apakah sudah jelas? Putus-putus, Kak Devi. Nggak dengar. Nggak dengar. Kak Susi dengar suara saya, Kak Susi? Jaringan Ibu, jaringan. Ya, dengar, Bu. Jelas, Kak Dengar, Bu Devi. De. Oke, saya ulang ya. Saya coba perlambat. Oke, jadi dari ketiga gambar ini, gambar sayalah yang paling berbeda. Makanya saya kasih tanda silang di sana. Betul sekali jawaban Ibu Kakak sekalian bahwa milik saya, gambar milik saya itu salah karena alat ukurnya tidak sama. Panjang tiap bendanya tidak sama. Sehingga membingungkan saat kita menentukan nilai satuan. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa ketika kita melakukan pengukuran, alat ukur yang digunakan harus konsisten. Seperti yang Kak Grace dan Ibu Lulu punya di sini, ini pakai tusuk gigi, semua tusuk gigi. Nah, saya ini beda-beda. Ada stabilo, ada pulpen, ada penghapus, maka ini tidak memenuhi prinsip dasar pengukuran karena alat ukur tidak konsisten. Selain itu, apalagi yang janggal dari gambar saya, Ibu dan Kakak sekalian, bisa dilihat. Posisi tiap alat yang saya susun. Posisinya ini apakah benar? Apakah posisi Antara satu dengan yang lain. boleh diulang, Ibu? Maaf, saya tidak dengar. Jarak antara alat ukur yang satu dengan yang lain itu masih kelihatan. Ada jarak. Betul. Jadi konsisten di sini tidak hanya berkaitan dengan alat yang digunakan, tapi konsisten dalam kita melakukan proses pengukuran. Setiap alat yang kita gunakan itu harus konsisten, harus rapat satu sama lain untuk memperoleh hasil pengukuran yang lebih akurat. Jadi posisinya kalau miring atau bahkan berjarak seperti yang saya lakukan, otomatis hasil pengukuran Ibu Bapak tidak akan akurat karena cara mengukurnya salah. Seperti itu. Sampai di sini apakah ada pertanyaan atau Ibu Susi ingin menambahkan? Cukup, Bu Devi. Baik, saya lanjut ya Ibu Kakak semua. Oke, kita akan lanjut ke prinsip dasar pengukuran yang kedua. Nanti totalnya ada 4, di akhir saya akan rangkum kembali ya, semoga Ibu Bapak masih bisa mengingat keempat prinsip dasar tersebut. Yang kedua, di sini ada gambar lagi, mohon diperhatikan. Nah, ada 3 gambar. Bisa dilihat di layar, gambar pertama itu menggunakan spidol sebagai alat ukur. Gambar kedua menggunakan koin 500 sebagai alat ukur, dan gambar yang terakhir menggunakan bola manik-manik ya, atau mutiara-mutiara ya, sebagai alat ukur. Nah, di sini tertulis hasil pengukurannya. Untuk spidol, itu ada 2 spidol hasilnya. Untuk koin 500, hasilnya 11 koin. Untuk bola mutiara atau manik-manik, hasilnya 25. Pertanyaan saya yang pertama. Terkait ukuran alat ukur,
mulai dari spidol sampai dengan mutiara atau manik, apakah sama? Tidak. Tidak. Tidak sama. Siapa alat ukur paling besar di sini? Spidol. Spidol. Alat ukur yang paling kecil? Bola. Manik. Manik. Bola mutiara. Ya, berarti saya menyusun alat ukur mulai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil dari kiri ke kanan. Oke, itu kita ketika berbicara mengenai besarnya alat ukur atau benda yang kita gunakan. Hal kedua yang ingin saya tanyakan, hasilnya. Terkait hasil, saya bicara mengenai hasil. Di situ ada 2, 11, dan 25. Mana hasil yang menunjukkan nilai tertinggi? Kalau dari jumlahnya memang Yang kecil. Ya, manik-manik paling tinggi nilainya ya, 25. Manik-manik yang paling tinggi. Nah, betul. Nah, yang paling rendah nilainya adalah? Spidol. Nah, coba Ibu Bapak, ini saya menyusun besar benda atau alat ukur, mulai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil, dari kiri ke kanan. Tapi nilainya bisa kita lihat justru semakin besar dari kiri ke kanan. Apa yang bisa Ibu atau Kakak simpulkan dari contoh-contoh ini? Ini adalah prinsip dasar pengukuran yang kedua. Makin ke kiri, makin kecil. Makin kecil apanya? Ke kiri, makin kecil apanya, Ibu? Nilainya. Kalau besar alat ukur berarti nilainya besar, kalau semakin kecil berarti nilainya kecil. Boleh diulang lagi, Ibu, maaf. Semakin besar. Semakin besar. Makin kecil nilainya. Semakin kecil nilainya. Ya, itu betul. Itu yang ingin saya sampaikan. Itu adalah prinsip dasar pengukuran yang kedua. Ketika alat ukur yang digunakan semakin besar, justru nilainya atau hasilnya akan semakin kecil. Jika kita menggunakan alat ukur yang semakin kecil, maka kita akan memperoleh nilai justru yang semakin besar. Terlihat dari sini. Ketika kita menggunakan spidol, nilainya hanya 2 spidol, tapi ketika menggunakan manik-manik, nilainya 25. Itu adalah prinsip dasar pengukuran yang kedua, atau bisa diredaksikan terdiri dari satuan dan nilainya, di mana semakin besar satuan akan semakin kecil nilainya. Seperti itu. Terima kasih Ibu Kakak, semua bisa menyimpulkan dengan tepat sekali. Saya lanjut ke prinsip dasar berikutnya ya Ibu. Ini adalah prinsip dasar pengukuran yang ketiga. Mohon diperhatikan gambarnya. Di sini ada sedotan, di sini ada box pensil, ada manik lagi. Nah, kira-kira kalau Ibu atau Kakak perhatikan ketiga gambar di atas, mana yang paling mewakili ukuran sebenarnya? Oke, pertanyaannya. Baik. Kita menuju gambar pertama ya, Ibu Kakak. Gambar pertama itu ada sedotan. Berapakah nilai sedotan di sana? Berapa panjang kertas A4 bila kita ukur dengan sedotan? Hasilnya, hasil 2/1/4. 2/1/4. 1/1/4 ya? 1/1/4. Ya, 1/1/4. Betul. 1/1/4. Bagaimana dengan gambar yang kedua, Ibu? Atau Kakak, di situ ada kotak pensil. 1/2. 1/2. 1/2. 1/2 ada sedotan lain. Yang kotak kecil. Oke, tadi 1/2 ya jawabannya ya untuk gambar. Iya, 1/1/2. Oke, gambar yang ketiga di situ sudah ada tulisan 25. Nah, Ibu, Bapak, ketika kita melakukan pengukuran itu akan ada situasi di mana kita melakukan sebuah estimasi. Sebenarnya apa yang Ibu atau Kakak lakukan, baru saja lakukan terkait gambar 1 dan gambar 2 itu melakukan estimasi. Karena di situ tidak
tidak secara akurat dilihat bahwa itu 1/4, tapi kita mengestimasi. Kalau yang satu kan jelas ya, itu ada 1 sedotan. Terus kita mengestimasi berapa bagian sedotan yang kecil di bawah itu. Dan ibu atau kakak sekalian mengestimasi sebagai 1/4. Maka total panjangnya adalah 1/4. Sementara untuk gambar yang kedua, sebelumnya untuk yang sedotan, betul. Informasi yang saya terima dari ibu yang mengumpulkan tugas ini, itu melaporkan bahwa memang ukurannya 1/4, menurut estimasi yang dilakukan. Sementara gambar kedua, itu ibu dan kakak sekalian melaporkan bahwa panjangnya 1,5 ya, kakak ibu ya. Tapi, menurut ibu yang melakukan pengukuran ini melaporkan bahwa panjangnya ini 1/2/3, bukan 1,5. Berarti ketika kita melakukan estimasi, ada kemungkinan apa Ibu, Bapak? Keliru, error. Iya, ada kemungkinan keliru, dan itu lumrah terjadi di pengukuran. Tugas kita adalah bagaimana kita berusaha meminimalisasi error yang terjadi saat kita melakukan pengukuran. Nah, bagaimana dengan gambar yang terakhir? Apakah ada perbedaan pandangan dari ibu bapak sekalian, meskipun misalkan di situ tidak tertulis 25 manik? Apakah ada mungkin terjadi error ketika ibu atau kakak menghitung satu persatu jumlah maniknya? Atau sudah jelas ada 25? Jelas. Iya, jelas. Berarti sudah jelas, meskipun tidak dituliskan 25 manik, masing-masing dari kita bisa menghitung satu persatu dan jelas jumlah maniknya ada 25. Nah, dari contoh tersebut, 3 gambar di atas yang baru saja kita bahas, apa prinsip dasar pengukuran yang muncul, yang terlihat? Besarannya harus sama. Ya, selain itu, Ibu, besarannya harus sama, betul? Ada yang memiliki jawaban lain? Besarannya harusnya Tadi kan ada error ya, waktu estimasi ada error di gambar kedua. Tapi di gambar harusnya harus tepat. Terjadinya kesalahan. Iya, berarti dapat kita simpulkan. Kita bisa meminimalisir terjadinya sebuah kesalahan saat kita menggunakan Alat ukur. Estimasi. Alat ukur. Saat kita menggunakan satuan yang lebih kecil. Tadi ibu kakak sekalian menebak, oh itu ada 1,5 box pensil. Ternyata menurut laporan yang saya terima dari ibu atau kakak yang melakukan tugas ini, itu panjangnya bukan 1,5, tapi 1/2/3 kotak pensil. Itu berarti terjadi error pada saat kita melakukan estimasi. Sementara untuk yang manik-manik, meskipun tidak tertulis di situ 25 manik, tapi masing-masing dari kita bisa menghitung satu persatu dan ada 25 manik. Berarti kita bisa menghindari error pada gambar yang terakhir. Nah, dari situ bisa kita simpulkan, saat kita mau konversi ke satuan yang lain, kita kan tadi saya sudah bahas ya di part sebelumnya, bahwa saat mengukur sebenarnya kita membandingkan dengan objek atau dengan satuan yang lain. Nah, ketika kita menggunakan satuan yang semakin kecil, itu akan semakin menunjukkan ukuran sebenarnya. Itu kembali lagi pada saat proses estimasi. Tidak semua orang memiliki standar estimasi yang sama atau kepekaan dalam mengestimasi yang sama. Sehingga ketika kita menggunakan satuan yang lebih kecil, itu akan lebih menunjukkan ukuran yang sebenarnya. Contoh di sini adalah manik. Di situ jelas ada 25 manik-manik, tanpa perlu dilakukan estimasi atau terjadi error atau perbedaan antara ibu dengan ibu yang lainnya saat pengukuran. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Ibu Susi, ada yang ingin ditambahkan? Cukup, baik. Oke, itu sudah 3 ya Ibu, Kakak, 3 prinsip dasar pengukuran. Ada satu lagi, yang terakhir, ini kita kegiatannya agak sedikit berbeda, tidak hanya menggunakan gambar-gambar yang sudah saya peroleh di grup WhatsApp, tapi ada hal lain yang perlu kita lakukan. Nah, bisa dilihat di gambar. Gambar apakah itu? Rangkai sapu. Gagang sapu. Iya, gagang sapu. Ya, gagang sapu ya Ibu. Pertanyaannya adalah, berapakah
panjang sapu atau gagang sapu ya Ibu, yang saya beri tanda putih, itu gagangnya aja. Berapakah panjang sapu, spesifiknya gagang sapu, apabila diukur menggunakan, yang pertama, spidol, yang kedua, tusuk gigi. Nah, untuk menjawab, silahkan diambil handphonenya kakak, ibu, ke Google, diklik slido.com seperti yang ibu kakak lakukan di minggu lalu, lalu masukkan kodenya pengukuran. Silahkan. Diestimasi aja ya, kakak. Ya, diestimasi. Kira-kira dari gambar yang saya tampilkan, oh ternyata kira-kira gagang sapu tuh berapa panjang ya, bila diukur dengan spidol, dan seberapa panjang ya apabila diukur dengan tusuk gigi. Nah, bagi kakak yang bingung, jangan khawatir, di slido.com saya berikan beberapa pilihan, jadi ibu tinggal pilih di sana. Saya stop sharing sementara ya ibu kakak ya, saya akan beralih ke slido.com. Slido apa? Bentar. Ya. Gimana? Aduh, maaf teknis. Aduh, jaringan banget. Udah masuk dengan apa? Slido.com. Kodenya, Bu Devi. Kode. Ya. Pengukuran. Oh, kodenya iya, kodenya pengukuran. Pengukuran. Setelah buka Google, Masukkan, setelah membuka Google, ibu ketik slido.com, nanti masukkan kodenya pengukuran. Saya tampilkan lagi. tampilkan di chatbot. Lola sekali. Jaringan Lola. Mana nih? Aduh, Saya chat ya ibu, instruksinya ada di chat. Slido.com. Ini yang perlu ibu buka di Google. Nanti kodenya dimasukkan pengukuran. Kode pengukuran. Oke, apakah semua sudah membuka slido.com dengan kode pengukuran? Sudah. Nah, tampilannya seperti ini ya. Bisa dilihat di layar saya, ini tampilan di handphone kakak atau ibu anak seperti ini. Oke, baik, kita mulai. Oke, pertanyaan yang pertama. Berapa panjang sapu apabila diukur menggunakan spidol sebagai satuan? Silahkan dipilih. Ada 5 pilihan, ada 4, 4,5, 5, 5,5, dan 6. Silahkan kakak, ibu dipilih jawaban yang menurut ibu paling tepat. Sudah ada yang menjawab 6. Baru 2 orang yang menjawab ya, 3 orang yang menjawab. Adakah? Ada.
Oke, sudah 67% yang menjawab 6, 33% menjawab 5,5. Saya masih menunggu yang lainnya ya Kakak Ibu. Sudah diperoleh dari 12 peserta jawabannya. Saya bisa minta banyak apa minta? Kalau minta pembuktian katanya bisa bikin situ. Ayo, sama mau ketaruh hitung. Oke, sudah 13 peserta yang ikut menjawab. 14. Masih ditunggu ya Kakak Ibu yang lainnya. Berapakah panjang sapu apabila diukur menggunakan spidol sebagai satuan? Pilihannya ada 4, 4,5, 5, 5,5, atau 6. Oke, masih 14 jawaban yang masuk. Oke, 15. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya. Satu menit lagi. Setelah itu saya tutup polling untuk pertanyaan pertama. Oke, saya tutup ya Ibu Kakak untuk pertanyaan pertama ini. Tadi, maaf, saya lihat dulu jawabannya. Berarti tertinggi ada di jawaban 6. 67% menjawab 6, 27% menjawab 5,5, dan hanya 7% menjawab 4,5. Oke, saya lanjut ke pertanyaan setelahnya. Ada 2 pertanyaan. Oke, yang kedua silakan dipilih di layar handphonenya berapakah panjang sapu apabila diukur menggunakan tusuk gigi sebagai satuan. Ada 5 pilihan, ada 11, 12, 13, 14, dan 15. Silahkan. Oke, 2 orang menjawab. 15, 13. 1. Sejauh ini jawaban terbanyak ada di pilihan 15.
Dua ya, ini 11. Oh, memilih 12 ya 15. Ini yang memilih 12%, memilih 15 ada 45%, yang memilih 15 ada 45%. Oke, masih menunggu yang lainnya. Di pertanyaan ada 15 votes, kita tunggu sampai 15 untuk kita show correct answer. Kita tunjukkan jawaban yang benar. Oke, pollingnya terus berubah. Oke, 8%, 46%, 46%. Oke, 2 jawaban lagi, Kakak, Ibu. Kita tunggu. Oke, saya tunggu 1 menit lagi. Oke, saya cukupkan ya, Kakak, Ibu. Oke, saya akan kembali ke soal yang pertama. Siap, saya akan menunjukkan jawaban yang benar. Sebelum saya tunjukkan, saya mau bacakan. Ini ada 7% menjawab 4,5, 27% menjawab 5,5, dan 67% menjawab 6. Dan jawaban yang benar adalah 5,5. Cuma 27%. Oke, itu apabila kita menggunakan spidol sebagai satuan. Bagaimanakah dengan polling yang kedua? Di sini jawaban terbanyak ada di 13, yaitu 46%. Dan jawaban yang benar adalah 12, Ibu, Kakak. Hanya 8% yang memilih. Banyak, dua-dua salah. Oke. Setelah ini, saya akan tunjukkan gambar yang menunjukkan bahwa ada 5,5 spidol dan 12 tusuk gigi. Sebentar ya. Saya akan kembali ke spidol salah. Nah, ini dia. Tadi sudah sama-sama Ibu dan Kakak sekalian memilih jawaban yang ada di slido.com. Dan ini adalah gambarnya. Nah, bisa dilihat. Sudah saya susun ada spidol di sisi kiri gagang sapu. Diperoleh 5,5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk tusuk gigi yang dikira 15 ya, karena mungkin diasumsikan pendek gitu ya. Ternyata ada 12. Di sini kalau tidak jelas saya bantu tunjukkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yeay, selamat untuk yang menjawab dengan benar. Yang masih salah, nggak perlu sedih. Ini hanya permainan. Sebenarnya mengasah kemampuan kita dengan satuan tidak baku. Nah, selanjutnya kita akan ada pertanyaan dari kegiatan yang sudah dilakukan. Pertanyaan adalah, mana yang lebih panjang? Kertas A4 atau sapu? Gagang sapu. Jelas gagang sapu. Tapi bagaimana kita tahu? Sapu yang lebih panjang. Bagaimana kita tahu bahwa gagang sapu itu lebih panjang dari kertas A4? Dari panjangnya kan bisa. Kalau pakai spidol, Lihat dari bendanya, Bu. dari panjang Ukurannya. Ya, dilihat dari kalau pakai alat ukur misalkan spidol untuk kertas A4 dapatnya cuma 2 spidol, sedangkan gagang sapu saja sudah dapat 5 spidol. ya, sementara saat menggunakan tusuk gigi Tusuk gigi di kertas A4. kalau menggunakan gagang sapu ada 12. Nah,
Nah, tadi kan Ibu menjawab, tahu dari mana bahwa yang gagang sapu lebih panjang dari kertas 4? Tadi Ibu menyebutkan, karena saat kita ukur menggunakan spidol, yang kertas 4 hanya 2, sapunya 5 cm. Saat menggunakan tusuk gigi, kertas 4 ada 4,5, sementara gagang sapunya ada 12. Dari situ bisa dilihat bahwa gagang sapu lebih panjang dari 4. Nah, jadi apa yang bisa disimpulkan saat Ibu Bapak tadi menjelaskan ke saya saat menggunakan sapu panjang, apa yang dilakukan pada saat itu? Proses apa? Ukuran semakin panjang alat apa bahan atau alat yang digunakan. Buat perbedaan terhadap benda yang kita gunakan untuk mengukur. Iya, bisakah saya membandingkan panjang A4 dengan gagang sapu, tapi gagang sapunya saya pakai spidol, kemudian A4-nya saya pakai tusuk gigi? Bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti apa? Ketika kita membandingkan mana yang lebih panjang, kita harus membandingkan dengan satuan benda ukuran yang sama. Iya, Ibu. Betul. Terima kasih jawabannya. Jadi pada saat kita membandingkan, kita harus menggunakan satuan yang sama. Jadi harus membandingkan spidol dengan spidol, tusuk gigi dengan tusuk gigi. Itu adalah prinsip dasar pengukuran yang keempat. Sebelum saya lanjut, ada yang bisa menyimpulkan atau mengulang kembali 4 prinsip dasar yang sudah kita bahas. Yang pertama, alat ukur harus konsisten. Betul, alat ukur harus konsisten. Yang kedua, Ibu, Kakak, terdiri dari satuan dan nilai. Semakin besar satuan ukur, semakin kecil ya, semakin besar satuan ukur, semakin kecil nilainya. Yang ketiga, perlu dikonversikan semakin kecil satuan, semakin menunjukkan ukuran sebenarnya. Ya, semakin kecil satuan yang digunakan akan semakin menunjukkan ukuran yang sebenarnya. Ya. Yang keempat ini, menggunakan satuan yang sama dalam membandingkan dua objek. Ini yang terangkum pada slide berikutnya. Ada 4 prinsip dasar. Ini yang sudah kita sama-sama diskusikan melalui gambar-gambar yang sudah Ibu kumpulkan di grup WhatsApp sebelumnya. Baik, Ibu, sampai di sini untuk prinsip dasar pengukuran. Apakah ada yang ingin didiskusikan sebelum saya lempar ke Ibu Susi? Tidak ada? Kak Devi, boleh saya tanya? Boleh, silakan. Ya, yang tadi kita sudah pelajari tentang prinsip dasar, pengukuran, dan yang lain-lain sebagainya. Kan kita tahu bahwa ini adalah pengukuran yang tidak baku. Iya, betul. Nah, dengan iya, seperti itu. Jadi kita menggunakan yang tadi spidol apa dan itu kan tidak baku. Ya, terima kasih Bu Rina. Betul, saya lupa menekankan ya bahwa sebenarnya pada sesi pertama ini yang baru saja Ibu atau Kakak lakukan, diskusikan, kita mengukur menggunakan satuan tidak baku. Nah, adakah satuan lain selain satuan tidak baku? Itulah yang akan didiskusikan oleh Kak Susi. Baik, kalau gitu saya alihkan ke Kak Susi ya. Oke, silahkan Kak Susi. Kak Devi bisa dengar suara saya nggak? Bisa. Kak Susi mau saya bantu share screen atau mau share screen sendiri? Saya share screen sendiri aja. Oke, saya stop sharing ya. Oke. Sebentar ya. Sebentar. Udah kelihatan belum, Kak Devi? Ya. Sudah. Ada ya? Oke. Selamat pagi kakak semuanya. Pagi.
Siang, Bu. Di Oh, Ambon sudah oke. siang ya, tidak salah. Di situ sudah siang ya. Di sini lumayan masih pagi. Oke, untuk hari ini ketemu lagi sama saya, Susi. Kita akan ngebahas tentang pengukuran. Tadi kalau sama Kakak Devi sudah membahas tentang satuan tidak baku. Untuk berikutnya kita akan coba bahas untuk satuan baku. Gitu. Nah, jadi mungkin kalau misalnya ngajar di kelas gitu ya, apa sih biasanya yang dipelajari kalau tentang satuan baku, Bapak Ibu? Kakak semuanya? Cari apa? Panjang sisi satu bangun datar. Oke, Bu ya. Oke, ada lagi kira-kira apa ya, Bapak, Kakak semua? Ukuran sentimeter, Kenapa? Sentimeter? kilometer, hektometer, dan sebagainya. Oke, jadi mengenal berbagai satuan baku, gitu ya? Baku. Oke. Nah, jadi tapi ketika memperkenalkan pengukuran itu biasanya kan mulai dengan satuan yang tidak baku dulu ya, sehingga prinsip-prinsipnya bisa dibahas seperti itu. Nah, kita akan membahas kira-kira bagaimana peralihan dari satuan tidak baku ke satuan baku. Gitu. Jadi kita punya, ini saya mau coba untuk bercerita. Jadi kayak dongeng gitu. Jadi setelah mengerjakan atau punya kegiatan-kegiatan di pengukuran yang satuan tidak baku, ketika kita beralih ke satuan baku, jadi kayak misalnya sentimeter tuh apa sih gitu, tuh apa gitu, kilometer tuh apa gitu kayak. Nah, dan kenapa kita perlu satuan tersebut seperti itu. Nah, ada satu cerita dia dari sebuah buku cerita gitu yang akan saya coba peragakan dengan dongeng gitu. Jadi ini sebenarnya cerita dari sebuah buku ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya kita di kelas, kita bisa melakukannya dengan dongeng. Jadi ini pura-puranya saya jadi guru, Bapak Ibu jadi murid-muridnya ya. Nanti bisa saling respon waktu saya bercerita. Jadi, sebentar. Baik, hari ini Ibu akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul How Big is a Foot? Seberapa besar sih atau seberapa panjang sih kaki itu? Itu judulnya hari ini. Nah, pada suatu hari, jadi hiduplah seorang raja dan ratu yang sangat bahagia. Mereka tuh kaya sekali. Jadi mereka sudah punya banyak hal gitu. Jadi apa yang ada di dunia ini tuh mereka sudah punya. Mereka hidup sangat bahagia. Nah, suatu hari ketika ratunya akan berulang tahun, raja punya masalah. Kira-kira apa ya yang harus dikasih kadonya ke ratu? Karena mereka tuh kaya sekali. Mereka sudah punya segalanya. Nah, tapi pada zaman itu belum ada yang namanya ranjang, gitu ya Bapak Ibu. Apa kalau di bahasanya di Maluku? Ranjang? Tempat tidur ya. Oke. Ya. Ya, jadi pada saat itu, pada saat raja dan ratu hidup bahagia, itu nggak ada yang namanya tempat tidur. Mereka tidurnya di lantai, mereka tidurnya tidak menggunakan ranjang. Nah, akhirnya karena mereka belum punya itu, raja ingin memberikan hadiah ini kepada ratu saat ratu berulang tahun.
karena dia raja, maka nggak mungkin dong dia sendiri yang membuat ya. Jadi pasti dia menugaskan bawahannya. Dan dia akan akhirnya memanggil Perdana Menteri. Dia panggil Perdana Menterinya, dia bilang, oke, Perdana Menteri, saya ingin menghadiahkan Ratu sebuah ranjang di hari ulang tahunnya. Kemudian Perdana Menterinya bilang, oke, Raja, baik, saya akan laksanakan. Kemudian Perdana Menteri memanggil kepala tukang kayu. Jadi beliau menugaskan tukang kayu terbaik. Ini pemimpin perusahaan kayu di saat itu. Jadi dia panggil, dia bilang, buatkan sebuah ranjang yang bagus sekali untuk Ratu. Nah, sebentar. Untuk Ratu. Kemudian kepala tukang kayu itu bersedia. Baik, Perdana Menteri, saya akan siapkan. Kemudian dia meminta tukangnya, pekerjanya untuk mengerjakan proyek ini. Jadi dia panggil tukang kayunya, pekerjanya untuk mengerjakan proyek ini. Silakan buat sebuah ranjang. Ini ranjang harus bagus sekali karena ini hadiah untuk Ratu. Seperti itu. Setelah itu, sebentar. Jadi, karena kalau misalnya mau membuat, pasti harus ada ukuran. Seperti itu kan? Nah, akhirnya si tukang Raja diminta untuk mengukur panjang Ratu. Setelah itu, Raja menggunakan kakinya Raja untuk mengukur panjang atau tinggi dari Ratu. Ini hasil pengukurannya. Jadi kira-kira ada 6 kaki seperti itu. Akhirnya, tukang kayunya dengan semangat membuat ranjangnya dengan ukuran yang sudah diminta, yaitu 6 kaki panjangnya dan 3 kaki lebarnya. Kira-kira apa yang terjadi, Bapak, Ibu, Kakak semuanya? Tukang kayunya sudah dengan bangga sekali membuat ranjangnya dan kemudian menyampaikan kepada Raja, Raja, inilah ranjang istimewa yang sudah saya buat dengan ukuran 6 kaki, panjang dan lebar 3 kaki. Rajanya tuh seneng banget ketika ngelihat, karena dia nggak pernah lihat ranjang. Wah, oke, bagus sekali, kata Raja. Dan dengan bahagia, Raja akhirnya memberikannya kepada Ratu. Tapi ternyata apa yang terjadi, Kakak semuanya? Pendek. Ratu bisa tidur karena terlalu pendek. Tidak cukup. Akhirnya Raja marah sekali karena ratunya sedih karena hadiahnya tidak bisa digunakan. Setelah itu, si tukang kayu ini yang pekerja itu dipenjara karena dia tidak berhasil membuat ranjang yang diinginkan, yang cukup untuk Ratu. Kemudian dia berpikir, apa yang salah ya? Saya tidak melakukan kesalahan. Saya membuat ranjang itu 6 kaki panjang. Lebarnya 3 kaki. Setelah di penjara lama, dia berpikir, kenapa ya? Sampai akhirnya dia dapat. Kemudian dia bilang
kepada petugasnya, saya ingin bertemu raja. Saya tahu kenapa si ranjangnya tuh nggak cukup buat ratu. Akhirnya dia menyampaikan, kemudian dia diberikan lagi 1 kali kesempatan lagi untuk membuat ranjang yang benar. Kira-kira apa yang dilakukan sama tukang kayu ini? Dia akan menggunakan satuan ukuran baku untuk membuat ranjang Zaman itu. dulu belum ada, Bu. Belum tahu, mereka belum tahu, ranjang aja belum ada, sentimeter belum ada, desimeter belum ada, kilometer meter tuh belum ada. Jadi, dia mengukur tingginya ratu. Ya, dia mengukur tinggi ratu. Badannya ratu, ya. Tapi kali ini dia menggunakan ukuran kaki raja. Jadi dia saat itu. Akhirnya, setelah dia membawa ukuran kaki raja, dia tahu seberapa besar panjang. Di sini, kira-kira apa pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini? Mengenai ukuran kaki. Ada ide? Tidak boleh mengukur dengan yang pas-pas, tapi harus memberikan kelebihan. Oke, jadi harus ada estimasi ya, dilebihin sedikit gitu ya. Nah, tadi kesalahan utama dari si tukang kayunya itu adalah ketika dibilang 6 kaki, dia menggunakan kaki siapa untuk yang di awal? Menggunakan kakinya. Menggunakan kakinya. Kalau yang ini dia menggunakan kaki siapa? Kaki raja. Kaki raja. Ternyata kalau menggunakan kaki dia dengan kaki raja, beda nggak hasilnya? Kurang kaki berbeda. Iya, karena ternyata karena ternyata bisa dengar suara saya dengan jelas? Ya, Bu. Dengar. Karena ternyata kalau kita bilang 6 kaki, kaki siapa? Seperti itu ya. Kaki raja dengan kaki tukang kayu itu bisa jadi berbeda. Kayak gitu. Nah, jadi semenjak kejadian ini, akhirnya kaki raja dibakukan. Jadi kalau kita berbicara tentang 6 kaki, 5 kaki, maka kaki yang harus digunakan itu adalah kaki raja. Nah, itulah di mana mulainya satuan baku digunakan. Karena ketika kita menggunakan satuan tidak baku, barang yang kita miliki dengan barang yang orang lain miliki itu belum tentu sama. Sehingga pengukurannya bisa jadi berbeda. Sehingga kita memerlukan satu satuan yang universal, yang bisa diterima dimanapun. Di Maluku, ketika kita bawa ke Jakarta, ukurannya masih tetap sama. Seperti itu. Nah, makanya untuk bisa menghindari kesalahan seperti ini, kita memerlukan satuan baku. Seperti itu, Ibu semua. Kira-kira cerita ini memang konteksnya bukan di Indonesia karena mungkin bisa dicari juga cerita-cerita yang berasal dari kita sendiri. Kayak misalnya satuan tidak baku yang digunakan di Indonesia itu kan banyak banget ya Bapak Ibu. Kayak misalnya depa gitu. Kalau di Jawa tuh ada ya seperti itu. Kalau di Maluku apa Bu? Satuan tidak baku yang apa? Jengkal itu. Ada pasta. Ya, banyak kan. Jengkal untuk tangan. Supa. Iya gitu. Kalau tanah biasanya di sana pakai apa Bu? Kayak misalkan mau jual tanah gitu, itu satuan tidak bakunya biasanya baku Bu. Oh, udah baku ya. Apa bisa satuan yang dari daerah itu yang pada akhirnya menjadi baku? Untuk tanah misalnya. Meter. Per kantimeter.
Ya, meter ya. Oke. Nah, jadi ketika tadi kita sudah punya kegiatan untuk satuan tidak baku, kemudian kita punya kegiatan lagi ini, salah satunya yang bisa digunakan, yaitu dengan bercerita, kenapa sih kita butuh satuan baku? Tuh, ketika kita mengukur, kenapa sih kita butuh satuan yang bisa digunakan dimanapun, sehingga ketika kita bawa kemanapun, kalau saya bilang 5 jengkal, seperti itu, 5 depa, itu kita sudah punya pemahaman yang sama, gitu. Karena supaya menghindari kesalahan tadi. Nah, bagaimana caranya kita memperkenalkan sentimeter, meter, desimeter, seperti itu. Nah, berikutnya saya punya kegiatan lagi, kita akan melakukan setelah membahas kenapa penting punya satuan baku, kita juga bisa setelah itu mau membahas apa saja sebenarnya satuan baku yang universal yang bisa digunakan. Nah, salah satunya dengan ini. Saya punya di sini bisa kacang merah, bisa edamame atau apapun. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat ini, jadi saya punya ini kebetulan edamame, saya buka isinya. Bisa dulu sebelum kita sebutkan nama sentimeter ke anak-anak gitu, kita tanya dulu. Kira-kira apa ya benda yang panjangnya itu kurang lebih sama dengan benda ini? Ini edamame. Atau kan nanti kalau punya kacang merah boleh. Ini edamame. Apa ya? Bapak Ibu punya ide nggak? Kakak-kakak semua punya ide nggak? Kira-kira apa sih? Barang di sekitar Bapak Ibu boleh ditunjukkan. Kalau ada, atau disebutkan saja, apa kira-kira yang panjangnya tuh segini? Segini. Kacang. Obat. Kacang. Selain itu, apa lagi kira-kira? Yang kurang lebih sama. Yes, Naomi? Biji beras. Obat. Obat, oke. Obat tablet ya, oke. Tadi siapa yang bilang biji beras? Ada lagi? Ada ide lagi? Buah katok. Kacang merah. Kacang merah, ya betul. Kacang merah. Apa lagi nih? Ada nenek kulit beras. Jagung, Bu, jagung. Jagung. Jagung, oke. Biji jagung kalau udah dipotek ya, Bu ya? Ya. Oke. Jadi panjangnya. Kacang hijau. Kenapa? Kacang hijau. Biji kacang hijau. Kecil. Kacang hijau. Kecil. Ya, kira-kira beberapa kacang hijau kalau ditempel gitu ya, karena kan dia bentuknya bulat ya kalau kacang hijau. Manik-manik. Kalau kacang jadi, kenapa? Manik-manik. Manik-manik, oke. Kalau kira-kira di badan kita, di anggota tubuh kita, kira-kira apa yang panjangnya tuh kira-kira segini? Yang bisa kita lihat. Ruas jari. Ruas jari, oke. Ruas jari atau lebar jari ya, dari sini ke sini. Lebarnya jari. Oke, apa lagi Bapak Ibu? Di anggota tubuh kita yang kira-kira sepanjang ini panjangnya. Anting. Gigi. Anting. Boleh ditunjukkan Ibu antingnya segimana? Gigi. Kalau ada anting yang panjang. Gigi. Gigi, lebarnya gigi ya, betul. Lebarnya gigi itu kira-kira 1 senti lah ya. Oke, ada lagi? Kuku. Kuku, oke. Kuku, lebarnya kuku tuh kira-kira 1 sentimeter. Salah lagi, saya udah sebut. Jangan disebut ya, Bu. Jadi, jangan disebut dulu. Jadi harusnya kita nunjukin barang ini dulu. Nah, nanti setelah kita punya banyak barang yang panjangnya itu kurang lebih sama kayak gini, baru kita sebut. Nah, kurang lebih untuk barang-barang tersebut, itu ukurannya bisa kita sebut 1 sentimeter. Kalau kamu pergi ke Jakarta, kalau kamu pergi ke Surabaya, ke Maluku, ketika kamu bilang 1 sentimeter, orang sudah tahu panjangnya itu kurang lebih adalah barang-barang yang tadi kita sebutkan. Gitu. Segini. Jadi ketika kita mulai dengan barang, diharapkan 1 cm itu bisa diasosiasikan ke barang-barang yang tadi kita sebutkan. Jadi 1 cm itu lebih bermakna buat anak-anak. Kayak gitu. Nah, sekarang selanjutnya,
kalau misalnya kita perlu mencari barang yang kira-kira panjangnya 10 edamame ini, apa Bapak Ibu? Ada nggak di sekitar Bapak Ibu sekarang? Pensil, oke, boleh ditunjukin nggak Bu? Pensil Ibu seberapa panjang? Contoh pena ini saja. Boleh pena. Mana? Oh iya, oke. Oke, pena saya ini kebetulan habis ngukur apa tuh namanya? Suhu tubuh 10 ini ya. Seperti itu. Ada lagi nggak, Bu, barang lain? Stabilo. Oke, silakan ditunjukkan barangnya semua. Silakan Bapak Ibu mencari satu barang yang kira-kira panjangnya 10 edamame ini. Oke, ada yang handphone, ada yang lem, ada yang tadi saya lihat power bank-nya panjang, kebetulan ada yang pakai stabilo. Ada yang pakai stapler. Oke, saya pakai ini. Nah, saya juga oke. Coba kita lihat. Big S. Ada yang Ibu siapa nih? Oke, nah kira-kira sepanjang itu ya, 10 cm tadi, 10 ini barang ini, edamame ini. Nah, saya juga punya di sini digambar gelas yang kecil, saya kebetulan foto sama tempat minum, jadi kira-kira setinggi itu. Ya, yang punya aqua gelas boleh juga ditunjukkan. Oke, seperti itu kira-kira 10 cm. Tadi kita sudah tahu ya, yang kecil-kecil tadi edamame itu sentimeter namanya. Nah, 10 cm itu kira-kira ini barang-barangnya. Gelas tadi. Itu kayaknya lem yang putih, yang barang stabilo, lemnya kependekan ya Bu ya. Lemnya belum. Nah, ternyata kita juga punya nama untuk ukuran tinggi ini. Namanya adalah, ada ide? Kalau tadi sentimeter, ini adalah Meter, Kak. desi. Oh, desimeter ya. Desimeter. Ya, betul. Nah, jadi kita asosiasikan dulu barangnya. Kalau misalnya ini 100 ini. 100 kira-kira. Atau 10 gelas. Bisa cari nggak barang apa yang kira-kira sepanjang ini? 10 ini atau enggak 100 ini? 10 panjang gelas ini. Jadi kalau kita susun gelasnya ada 10. Ya. Ada yang saya dengar gagang sapu tadi, sapu-sapu. Ibu Min. Ya, tadi sama Kak Devi kan ada kegiatan ya. Nah, iya, jadi misalnya salah satu contohnya itu gagang sapu, gagangnya saja ya. Jadi, kalau Bapak Ibu bisa dilihat di screen saya, gagang sapu ini salah satu contoh kalau kita menyusun 10 ini disusun, kemudian panjangnya itu sama dengan satu gagang sapu. Ada lagi nggak ya kira-kira barang yang panjangnya itu sama kayak gagang sapu? Meja. Ya, betul. Panjangnya meja. Kira-kira kurang lebih itu juga sepanjang gagang sapu ini. Kalau di badan kita kira-kira kita gabungin apa sama apa? Biasanya kalau mau mengukur 2 tangan, Bu. Tangan. Dua tangan biasanya dari ujung sini sampai ujung pundak gitu ya. Nah, oke. Nah, kira-kira sepanjang itu yang dinamakan dengan meter. 1 meter. Yes. Jadi, Sus, aku mau nambahin, Sus.
Ya, Sorry. ya Bu Putih. Kalau misalnya anak SD, kita juga masih ingat anak SD kan banyak juga yang tingginya kira-kira sekitar 1 meter kan. Mereka Iya. sendiri dari bawah ke atas kira-kira kalau anak SD ya. Oh iya. Satu lagi. Benar. Karena kita pakai ini karena ukurannya kita gitu ya. Ya. Kalau anak-anak mungkin belum nyampe. Oke, makasih Bu Putih. Seperti itu. Jadi bisa saat misalnya di kelas tuh kita cari barang-barang yang kira-kira panjangnya itu. Pesan yang mau kita sampaikan adalah ketika kita mengenalkan istilah-istilah tersebut, baiknya kita mengasosiasikan pada barang-barang di sekitar anak-anak. Karena supaya mereka bisa memahami, mengkontekstualisasi ukuran-ukuran tersebut. Jadi kalau misalnya ditanya 1 cm sama 1 meter, mana yang lebih panjang? Itu mereka sudah kebayang, berarti 1 cm satu tadi kira-kira edamame, tapi kalau misalnya 1 meter berarti panjang gagang sapu gitu. Jadi dia kebayang. Berarti kalau misalnya saya punya 5 cm, sebentar ada suara. Kalau saya punya 5 cm dengan 1 meter, mana yang lebih panjang? Harapannya nanti siswanya akan mengasosiasikan bahwa 5 cm itu tadi 1 cm itu panjangnya tuh edamame. Berarti kalau 5 di edamame itu masih tetap lebih pendek, walaupun 5 dibanding 1 meter. Karena 1 meter tadi itu adalah gagang sapu. Seperti itu. Karena kalau saya pribadi, dulu waktu saya zaman kecil, saya langsung aja tuh ke konversi. 5 meter sama dengan berapa sentimeter, seperti itu. Jadi langsung konversi tanpa memaknai seberapa panjang sih sentimeter atau meter gitu. Kayak gitu. Nah, setelah mengenalkan itu, boleh juga cek ke anak-anak. Kira-kira kalau saya punya ini, tempat minum ini kira-kira ukuran yang kita gunakan apa ya untuk mengukur tinggi dari tempat minum ini? Atau enggak ini? Sentimeter, Bu. Kenapa? Sentimeter, gunakan ukuran sentimeter. Ya, lebih tepat menggunakan sentimeter dibanding meter. Lebih mudah gitu ya. Kenapa tuh kira-kira? Karena dia punya ukuran tingginya sama dengan ukuran satuan baku yang kita gunakan, yaitu mistar yang panjangnya ada 30 cm, juga ada yang lebih. Karena kalau misalnya kita pakai meter juga, betul pakai penggaris bisa langsungnya pakai alat ukurnya. Jadi kalau misalnya kita langsung pakai tadi si meter, itu kan meter tuh kayak gagang sapu gitu kan. Jadinya kurang dari 1 meter kan. Maka lebih tepat kalau pakai gagang sapu nanti kita mengestimasi. Tapi kalau setengah, 1/4, 1/5 misalnya gitu kan. Tapi kalau kita menggunakan sentimeter, maka dia akan lebih precise gitu ya, lebih merepresentasikan ini gitu. Nah, kalau misalnya panjang kamar, pakai meter. Kamar, oke, gitu ya. Atau panjang ruang kelas, kalau lagi di kelas gitu ya. Panjang ruang kelas. Siapa yang mau mengukurnya menggunakan sentimeter? Sama, Bu. Ya, gitu. Bisa nggak pakai sentimeter? Bisa, gitu kan? Tapi pada prosesnya itu akan lebih mudah menggunakan meter. Dan juga hasilnya juga lebih simpel gitu ya. Jadi, waktu itu saya kurang tahu Bapak Ibu punya pengalaman itu atau enggak. Kita ngobrol, ada sesi seperti ini juga. Ada Bapak Ibu guru yang cerita, oh pantesan anak saya tuh ketika ditanya kira-kira berapa panjang ini, itu dia tiba-tiba bilang 5 meter gitu. Terus ibunya langsung kayak, aduh, karena mungkin dia itu tidak tahu meter itu seberapa panjang gitu. Dia nggak punya sense, dia nggak punya kepekaan terhadap seberapa panjang meter dan sentimeter. Nah, mudah-mudahan dengan tadi mengasosiasikan pada barang-barang benda
di sekitar mereka, mereka jadi lebih ingat ukuran-ukuran sentimeter dan meter tersebut. Gitu Bapak Ibu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Atau mau didiskusikan? Mungkin Bapak Ibu mau berbagi pengalamannya di kelas seperti apa terkait sentimeter, meter. Belum ada? Oke. Jadi nanti setelah tadi menceritakan kenapa sih kita perlu satuan baku, kenapa sih pakai meter? Ya udah kalau mengukur pakai satuan tidak baku aja gitu. Nah, tapi kita sudah punya kegiatan kenapa perlu satuan baku gitu ya. Tadi kenapa perlu satuan baku? Terus apa aja satuan baku diperkenalkan satu-satu dengan mengasosiasikan terhadap benda-benda di sekitar kita. Setelah itu untuk mengasah lagi sense-nya, boleh tuh kalau misalnya kita biasanya kalau ini lagi offline gitu, kita suka main games. Jadi kita di kelompok gitu, Bapak Ibu boleh silakan susun barang apapun, kita lagi nggak mengukur, kita sedang mengestimasi, kita mau menyusun sebuah barang, kamu susun barang yang kamu punya gitu ya, nanti kira-kira panjangnya harus 1 meter. Barang-barangnya barang-barang yang harus beberapa barang, harus lebih dari 2 barang. Jadi susun lebih dari 2 barang yang kira-kira panjangnya 1 meter. Nah, kegiatan ini juga bisa dilakukan di kelas untuk mengasah sense seberapa panjang 1 meter itu. Nanti setelah itu diukur, menggunakan meteran. Kita nanti bawa meterannya, terus nanti kelompok yang menang, ya dapatlah, kacang itu, 1 bungkus gitu, rame-rame, biar lebih semangat aja gitu. Gitu, Bu, Pak. Jadi, kakak semua, kegiatan ini bisa dilakukan gitu. Biasanya kita kalau lagi offline juga melakukan ini, tapi kebetulan online saya ceritain aja gitu. Jadi itu mungkin tadi kegiatan-kegiatan yang kami coba sampaikan ide-ide yang bisa kami bagi mengenai pengukuran yang awalnya satuan tidak baku, kemudian dilanjutkan dengan satuan baku. Nah, untuk sesi selanjutnya, kita akan membahas tentang review konsep pengukuran. Karena kita masih punya 16 menit, jadi kita lanjut aja ya, sebelum jam 12 di sana. Oke? Untuk ini, kalau tidak ada pertanyaan nggak Bapak-Ibu? Mungkin saya tidak bertanya, tapi iya. Silakan Ibu berbagi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena ini sangat bagus, karena ini penanaman konsep buat anak-anak. Nah, terkadang kalau saya dulu tidak seperti ini, saya langsung dikenalkan, wah ini sentimeter, ini meter. Jadi ada beberapa sentimeter dapat 1 meter. Kita seperti itu. Mungkin juga teman-teman yang lain seperti itu. Jadi dengan demikian apa yang disampaikan oleh Ibu Susi di saat ini, mulai dari tadi itu dari tidak baku, lalu kita mau masuk ke bakunya itu. Jadi dari tadi biji dari biji-bijian atau yang tadi, lalu kita mau masuk ke sentimeternya itu. Iya, jadi ini penanaman konsep yang memang luar biasa, karena yang saya tadi katakan bahwa kalau dulu kita itu biasanya pakai ini, jadi langsung kita dihadapkan dengan ini. Jadi sentimeter terus naik ke meter dan sebagainya seperti itu. Ini bagus. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Iya. Jadi nanti ke konversinya bisa lebih bermakna ya, Bu ya. Kayak perubahan meter ke sentimeter gitu-gitunya. Oke, makasih banyak, Ibu. Oke. Ya, semoga kita bisa terus komunikasi lagi ya, Bu. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan yang bisa saling berbagi kalau kita udah mulai ngajar di kelas gitu ya, jadi lebih seru. Nah, untuk selanjutnya, ini ada review konsep pengurangan. Jadi kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan berikutnya untuk topik-topik berikutnya. Dan akan disampaikan oleh Kak Devi. Kak Devi, kembali ke Kak Devi. Terima kasih, Kak Susi. Ya. Oke, Kakak, Ibu, Bapak sekalian, menarik ya. Jadi ternyata penting sekali untuk menanamkan konsep satuan baku yang membuat siswa benar-benar sadar bahwa, oh, 1 cm tuh segitu ya ternyata. Karena sebenarnya nggak cuma Kak Susi aja, saya juga waktu zaman sekolah dulu, waktu kecil, waktu SD, seingat saya tidak ada pengalaman itu. Tiba-tiba guru saya langsung mengenalkannya dengan penggaris. Jadi saya harus
butuhkan waktu cukup lama untuk menyadari, oh ternyata 1 cm tuh sekecil itu. Oh ternyata 1 desimeter tuh 10 kali lipatnya ya, gitu. Saya cuma hafal tangganya, tanpa saya tahu secara nyata itu tuh sepanjang apa ya. Terima kasih sekali lagi Kak Susi. Baik, karena masih ada sisa waktu kurang lebih 15 menit, kita akan langsung ke sesi berikutnya. Nanti kita akan istirahat tepat di jam 12 waktu Indonesia Timur dan jam 10 waktu Indonesia Barat ya. Baik, saya mohon izin untuk share screen lagi ya Ibu, Bapak, dan Kakak sekalian. Oke, kita akan mereview konsep pengukuran. Nah, kegiatan ini sifatnya lebih mungkin micro teaching ya, pura-pura saya gurunya, Ibu, Bapak, dan Kakak sekalian jadi siswanya gitu. Tapi ada beberapa kegiatan yang karena ini online, jadi perlu kita ganti dengan virtual manipulatif. Tapi sebenarnya kalau kita offline, biasanya kita melakukan kegiatan konkret. Nah, pada sesi kali ini akan erat sekali kaitannya dengan konkret gambar abstrak yang pernah kita diskusikan di sesi-sesi sebelumnya. Ya, sebelum kita mulai, di sini ada pertanyaan. Bisa dilihat ada 3 bangun ya di layar, ada bangun A, B, dan C. Pertanyaannya sederhana, Ibu, Bapak, Kakak sekalian, bangun manakah yang berukuran paling besar? Coba ditebak aja, Ibu, Kakak, dan Bapak sekalian, ditebak aja kira-kira bangun mana sih yang berukuran paling besar? Gambar C. Ada yang bilang gambar C. Ada lagi jawaban lain atau semua sepakat bahwa C berukuran paling besar? Iya. Ya, C yang C besar. ya, sepakat ya, C berukuran paling besar. Nah, kalau di kelas, Ibu Bapak, kita akan melakukan kegiatan konkret untuk membuktikan atau mencari tahu ukuran mana, bangun mana yang berukuran paling besar. Karena kita melakukannya secara online, maka kegiatan konkretnya akan kita ganti dengan kegiatan virtual manipulatif. Tapi sebelum itu saya ingin tunjukkan, saya ada gambar mengenai kegiatan ini secara konkret. Nah, bagaimana kita tahu bangunan mana yang berukuran paling besar? Secara kasat mata mungkin banyak yang mengira C itu adalah ukuran yang paling besar, memiliki ukuran yang paling besar. Tapi sebenarnya yang mana sih? Nah, untuk membuktikan itu, kita akan menggunakan segitiga siku-siku. Pertanyaannya adalah, berapa banyak segitiga siku-siku yang dibutuhkan untuk menutupi masing-masing bangun tersebut? Kalau di pelatihan offline, kita akan sediakan bangun A, B, dan C beserta segitiga siku-sikunya. Saya akan tunjukkan gambar saat kita melakukannya secara offline. Nah, ini bisa dilihat ya di foto, ada ibu yang sedang memegang potongan segitiga, kotak, itu sebenarnya bangun A, B, dan C. Kita sediakan juga segitiga siku-sikunya. Nah, peserta akan berusaha mencari tahu berapa segitiga siku-siku yang dibutuhkan untuk menutupi masing-masing bangun tersebut. Berhubung kita melakukannya saat ini secara online, maka kita akan menggunakan virtual manipulatif. Nah, ini linknya. Saya akan bantu share screen untuk memberikan petunjuk bagaimana penggunaannya, tapi setelah itu silahkan kakak, ibu, bapak explore di foto, dikirim ke grup WhatsApp apabila sudah selesai. Jangan lupa teriak hore apabila sudah selesai. Oke, saya akan tunjukkan. Sebentar, saya stop sharing sementara dulu. Saya akan menuju ke virtual manipulatifnya. Sebentar ya, ibu, kakak. Oke. Nah, Ibu, Bapak, Kakak sekalian bisa dilihat ada judulnya di sini menempatkan segitiga. Bisa dilihat ya, Ibu, Kakak sekalian. Nanti saya kasih linknya di grup WhatsApp dan juga di chat Zoom ini. Tapi untuk sementara mohon diperhatikan terlebih dahulu bagaimana penggunaannya. Pertama-tama, silahkan diklik tanda bendera hijau ini sebagai tanda bahwa kita akan memulai. Oke. Nah, tugasnya tadi adalah mencari tahu berapa banyak sih segitiga yang diperlukan untuk menutupi masing-masing bangun. Gimana nih, segitiganya cuma ada 1. Jangan sedih, Ibu, Kakak, Bapak bisa klik warna pink ini.
untuk menduplikasi, sehingga punya yang baru ya. Nah, bagaimana cara kita menempatkannya? Ibu, Bapak bisa tekan, lalu digeser seperti ini. Misalkan, nah, ini ya, sudah pas ya. Kalau sudah pas, silakan dilepas. Seperti itu. Bagaimana kalau saya mau mengisi sisi yang lainnya? Ini kan tidak pas. Apakah bisa diputar? Bisa. Bagaimana cara memutarnya? Silahkan diklik satu kali, itu akan memutar otomatis 90 derajat. Saya tunjukkan, saya klik satu kali ya. Nah, berputar dia. Saya klik sekali lagi, dia berputar lagi. Apakah berputarnya selalu ini berputarnya ke arah mana nih, Ibu, Kakak sekalian perhatikan. Setiap saya klik, dia berputar ke kiri atau ke kanan? Kiri. Ke kiri. Bagaimana kalau kita membutuhkan putaran ke kanan? Apa yang harus dilakukan? Mudah. Tanda putar. Betul. Silahkan diklik tanda putar berwarna hijau. Ini fungsinya untuk membalik arah. Setelah saya klik yang warna hijau, saya klik warna segitiga saya lagi, dia akan berputar ke arah yang sebaliknya. Oh, ternyata salah. Putarannya sudah benar yang tadi. Berarti klik lagi yang hijau untuk mengembalikan ke arah putaran sebelumnya. Seperti itu. Bagaimana, Kakak? Kita butuh lebih dari satu segitiga. Ibu bisa perbanyak segitiganya dengan mengklik warna pink. Nah, muncul lagi segitiga yang baru. Masih kurang, klik lagi, akan muncul lagi. Kalau ternyata, waduh Kakak, saya kelebihan nih, segitiga saya terlalu banyak, misalkan kelebihan 1. Ibu bisa hapus dengan cara klik, lalu digeser, ya, dibuang ke tong sampah, hilang dia. Sampai sini ada pertanyaan mengenai teknis penggunaan virtual manipulatif? Mudah ya? Oke, jika tidak, silakan di-explore. Kalau sudah, di-screenshot, di-foto, dikirim ke grup WhatsApp, saya akan kirimkan linknya. Udah saya kirimin di Oh chat. ya, terima kasih Kak Susi. Silakan dicoba ya Ibu Bapak. Kalau sudah berhasil bisa teriak hore, lalu difoto atau di screenshot di handphonenya, atau di layar handphonenya atau di laptopnya, dikirim ke grup WhatsApp untuk saya dan Kak Susi lihat. Kak Susi, ini waktunya 7 menit lagi, atau kita break aja sambil menunggu kan? Kak, gimana baiknya, Kak? Menurut aja, Kak, sekarang ibu-ibu juga coba. Kakak buka mama ini dong, titik apa nih? Dibuka di... Kalian ibu-ibu coba gitu, Kak. Terus nanti bisa... Coba dulu aja ya. Lama, Bu. Lama ditunggunya. Iya, memang. Jadi dia harus diklik, kemudian tunggu dulu dia sampai muncul ya, Bu, yang warna bendera hijau. Iya, Bu. Loadingnya lama. Mau cepat pada saat bersamaan kayaknya. Ingin cepat. Sabar ya Kakak. Tambah hujan, jadi signalnya ampun-ampun deh. Oh, bener. Aku juga beberapa kali keluar. Nggak apa-apa sih kalau misalnya belum bisa kebuka sampai nanti jam 12 sih, nggak apa-apa. Nanti kita lanjut lagi, jadi ditinggal aja kali ya. Ditinggal ya, supaya dia loading, ya. Kakak bisa makan dulu. Seperti itu. Untuk sesi berikut. Iya, betul. Boleh. Jadi nanti pas sesi berikutnya sudah muncul gitu ya. Gitu. Boleh mungkin Kakak kita 5 menit lagi juga di break dulu aja kali ya. Siap, Kak. Nanti mungkin ibu-ibu dan bapak bisa masuk mungkin 15 menit sebelumnya, begitu ya? Jangan, biar kita nggak buang-buang waktu untuk menunggu lagi ya. Seperti biasa. Ya, boleh Kak Ega, boleh. Siap. Biar banyak yang bisa dicoba. Udah aja ya, Kakak ya. Kalau nggak apa-apa. Kenapa? Maaf, tidak terdengar, Kak. Mau tanya, Bu Devi. Untuk tugas tadi, kalau kita masukkan bangun segitiga, seandainya untuk bangun jajar genjang yang seperti itu, apa bisa dirubah letaknya, Bu? Letaknya bangun jajar genjang itu bisa dirubah atau tidak bisa, Bu? Tidak bisa, Bu. Jadi bentuk bangun A, B, C-nya tidak bisa dirubah. Jadi tugas Ibu Kakak sekalian adalah memutar segitiganya sampai pas memasuki bangun-bangun. Terima kasih, Bu. Teams kah? Microsoft Teams. Siapa apa mulai? Ibu ada pertanyaan lagi?
Oke, kalau nggak ada kita langsung break sejenak ya. Sampai jumpa. Masih susah masuk, Bu. Menunggu Masih sampai loading. makan. Kak Ega, kalau nggak keluar dari Zoom boleh, Kak? Nggak apa-apa, aku tetap standby, Kak. Mau keluar juga boleh, nanti masuk lagi, nggak keluar juga nggak apa-apa. Selama paket data masih ada dan wifi masih ada. Oke, siap, Pak. Siap. Keluar dulu ya. Iya, selamat istirahat, Ibu. Sampai ketemu nanti ya, habis makan siang. Iya. Sampai ketemu, Bu Susi. Selamat istirahat, selamat makan, Ibu, Kakak. Terima kasih, Bu Devi.